Duduk Bapak Ibu. Iya, selamat siang untuk kita semua. Salam. Iya, saya sapa dari Simpang Rampah. Salam. Ya, dari Raja Berna. Salam. Kuala dan sekitarnya. Salam. Iya, puji Tuhan. Dari tempat yang berbeda, dari latar belakang hidup yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, hanya satu yang bisa melepaskan kita dari seluruh latar belakang hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya, yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Hari ini kita akan belajar, ya, ada dua momen yang akan kita kerjakan hari ini. Perayaan Paskah dan juga adalah perjamuan kudus. Nanti tentang perjamuan kudus akan disampaikan siapakah yang layak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Yang layak, yang tidak layak, tidak usah ikut dulu. Kan begitu ya. Iya. Hari ini kita akan belajar sedikit mengulangi. Kami kemarin di Kuala sudah belajar tentang Paskah dalam perjanjian lama, tapi saya kembali akan ulangi. Kalau ada kertas di tangan kita itu nanti boleh dibaca di rumah kembali. Tapi kita akan lihat PowerPoint yang ada di slide hari ini. Kita akan lihat di sana apakah yang dikatakan, tapi toh juga ada Alkitab yang akan kita baca. Baik, hari ini kita akan bersama-sama Paskah. Tema kita hari ini adalah dimerdekakan, merdeka dari tawanan, ya. Dari manakah tawanan, yang manakah kita? Tapi saya berharap supaya kita bisa merdeka dari situ. Ada yang ditawan oleh lini bulannya, ada yang ditawan oleh kuasa kegelapan, ada yang ditawan oleh apa? Latar belakang daripada keluarganya, ada yang ditawan oleh penyembahan berhala, ada yang ditawan oleh dosa-dosa tertentu yang dia lakukan pribadi lepas pribadi. Jadi semua kita diikat, ditawan, dibelenggu oleh dosa. Dan setiap orang yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus, itulah yang bisa, yang sanggup untuk melepaskan kita. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat slide yang kedua ya, sebentar. Ini ada di sana seperti minggu yang lalu. Kita belajar dari kitab Keluaran tentang anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah. Siapakah, bagaimanakah anak domba Paskah? Ya, kapankah Paskah ini akan dimulai? Apakah itu Paskah? Kemarin sudah disampaikan beberapa, tapi kembali saya akan ulang hari ini. Mari kita lihat Alkitab kita, Keluaran pasal 12. Saya berharap ada di antara kita yang bawa Alkitab. Ya, pasal 12. Ya. Ya, tidak usah ditampilkan di slide supaya gambar tetap ada di sana. Berharap kita ada bawa Alkitab. Entah itu handphone pun gak masalah lah ya. Kita lihat ayat dari pertama ya, pasal 12 itu saya akan baca kembali tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun dan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini lah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba-domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil dan sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan Saya ulang, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi kalau kita melihat kembali kepada perjanjian lama, apakah itu Paskah? Paskah itu adalah perayaan yang diinstruksikan, itu kemarin minggu lalu, yang diperintahkan oleh Allah, yang harus dikerjakan turun-temurun. Paskah itu adalah perayaan di mana bangsa Israel itu keluar dari tawanan. Kalau tadi ayat 1 dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Iya, kepada siapa Tuhan berbicara? Kepada Musa dan Harun. Mereka bersaudara, kakak beradik, abang adik. Mereka ini Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, karena bangsa Israel sudah diperbudak di tanah Mesir selama lebih 400 tahun. Mereka sudah nyaman di Mesir. Sekalipun awalnya itu mereka datang ke Mesir karena kelaparan di negeri mereka. Sebagai latar belakangnya itu adalah anak-anak daripada Yakub. Waktu itu Yusuf pergi ke Mesir karena dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian Yusuf tinggal di Mesir, menjadi kepala daripada istana di Mesir itu. Dan dia disuruh menjadi juru makanan dan minuman di Mesir. Dan kemudian kelaparan terjadi. Anak-anak Yakub datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan, untuk membeli bahan makanan, yang adalah sendiri penguasanya di sana adalah saudara mereka. Tapi ketika mereka semua terbongkar semuanya apa yang terjadi, Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir, untuk memelihara kehidupanmu lah. Maka Tuhan menyuruh aku datang ke tempat ini. Itu kata Yusuf. Jadi waktu itu bangsa Israel, saudara-saudara daripada Yusuf itu ada di Mesir dan mereka beranak pinak di situ. Itu cikal bakalnya. Mereka ada di Mesir dan sampai 430 tahun mereka ada di Mesir. Coba bisa kita bayangkan berapa jumlah mereka setelah 400 tahun. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak. Ya, sangat banyak bangsa Israel. Sehingga ada peraturan waktu Musa lahir. Apa katanya? Semua anak-anak laki-laki yang lahir dari orang-orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel harus kau bunuh. Itu aturan waktu itu di Mesir untuk membatasi mereka. Tapi Tuhan menghidupkan Musa. Tuhan mengangkat Musa dari air, dan kemudian dia kembali ke istana raja. Setelah pendek ceritanya itu panjanglah 40 tahun kemudian dia keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan memanggil dia ketika umurnya 80 tahun. Bawalah bangsaku itu ke tanah perjanjian. Bangsa Israel, bangsa pilihan apa? Tidak disuruh menetap di mana? Di Mesir. Tapi di mana? Di Kanaan. Ya, tapi sudah keenaan mereka. Sudah keenaan mereka di situ. Sekalipun mereka ditawan. Makanya banyak orang ditawan pun enak ya. Hah?
Ada banyak orang dalam dosanya mudah enak, dinikmatinya di situ. Ini ngeri orang ini. Diperbudak pun gak masalah, ditawan pun gak masalah. Yang penting mereka bisa menikmati kemakmuran daripada negeri itu dalam dosa. Tapi Tuhan melihat mereka. Tuhan mau mereka, tempat mereka bukan di situ, tapi tempat mereka adalah di Kanaan, ke tanah perjanjian itu. Oleh sebab itu Musa disuruh oleh Tuhan membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan untuk beribadah kepada Allah Israel. Musa datang kepada Firaun. Apakah Firaun mengizinkannya? Tidak. Musa berangkat. Musa datang kepada Firaun, meminta supaya pergi, izinkanlah bangsa ini keluar supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi Firaun tidak mengizinkan itu. Bahkan sampai ada tulah-tulah. Ada banyak kejadian di Mesir itu. Air menjadi darah, lalat pikat, nyamuk, dan banyak hal yang dikerjakan 9 tulah itu. Tapi toh Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Dari sejarah inilah Tuhan berbicara kepada Musa. Inilah Paskah bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tawanan, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan itu, tawanan Mesir itu. Mereka keluar, dan ini mereka katakan, buatlah peringatan ini turun temurun. Jadi mungkin Natal itu kita persiapkan anak kita ya. Kita belikan baju Natalnya, kita belikan sepatunya, kita persiapkan pujiannya, kita persiapkan liturginya. Tapi Paskah ini seringkali diabaikan. Mereka berpikir bahwa Paskah tidak terlalu besar. Padahal perayaan Paskah itu adalah perayaan yang sangat besar. Apa kata firman Tuhan yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kan gitu ya. Karena akulah yang telah melepaskan engkau dari perbudakan. Iya. Yang telah melepaskan engkau dari perbudakan. Jadi waktu itu Tuhan menyuruh Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mengambil domba. Boleh domba, boleh kambing, untuk dipersembahkan. Untuk persembahannya itu bagaimana? Disembelih. Darahnya itu diapain? Diminum? Diapain? Dioleskan di ambang pintu dan tiang pintu rumah itu kiri dan kanan. Jadi siapkan domba yang berumur 1 tahun. Siapkan domba yang tidak bercela. Siapkan domba yang jantan, yang belum pernah berkawin, yang belum pernah menjadi bugan, yang belum pernah berjantan, belum pernah berkelamin dengan domba betina. Harus yang khusus, harus dipilih. Domba jantan itu berumur 1 tahun, dia sudah besar. Haruslah engkau apain? Panggang. Tidak boleh direbus, tidak boleh digoreng. Kalau sudah dimasak itu bisa dipotong-potong, kan begitu ya. Pahanya, ususnya, semua itu dikacau semuanya itu. Satu kuali itu bukan lagi domba Paskah, tapi itu namanya sudah daging. Tapi yang dikatakan, yang dipersembahkan itu adalah domba Paskah yang tidak bercela, yang tidak diapa-apai, tidak dikasih bumbu. Kalau domba itu dipanggang, mungkin dikasih kecap atau cabai, dipanggang, dimakan mungkin enak. Tapi ini memang murni, domba itu tidak diapa-apai, harus dipanggang. Kalau direbus ini sulit merebusnya, karena mungkin rumah-rumah harus menyediakan dandang yang besar, karena kakinya itu mungkin nggak kena. Kayak mana mau merebusnya? Kuali pun pasti besar. Makanya dibilang dipanggang. Dan semuanya harus kamu makan habis.
Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ada roti yang tidak beragi dan sayur pahit sebagai kawan daripada domba itu yang harus mereka makan. Dan mereka makannya itu harus buru-buru. Kenapa harus buru-buru? Karena Allah akan melewati. Aku akan melewati rumah-rumah orang Israel. Dan di mana tanda darah itu ada, aku akan melewatinya. Aku tidak akan mendatangkan hukuman kepada bangsa itu. Di situ bisa dibedakan antara orang Mesir dengan orang Israel berbeda. Karena orang Mesir itu tidak ada tanda darahnya, sementara orang Israel itu ada tanda darahnya. Karena kepada mereka lah Allah berfirman. Paskah itu dimulai dari situ dan turun temurun mereka merayakan itu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, kan itu dikatakan di sana. Jadi janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Jadi mereka itu memakannya itu memang sungguh buru-buru. Mereka makan itu ada sayur pahit, ada domba, ada juga dagingnya itu, ada juga roti tidak beragi. Kalau roti yang akan dimakan hari ini dalam perjamuan kudus dia sudah beragi. Tapi ini waktu itu roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu seperti apa rasanya? Tawar, hambar. Tidak ada gula, tidak ada garam, tidak ada ragi, tidak ada apapun, tidak ada. Hambar, tidak enak. Itu melambangkan bahwa mereka tidak enak selama mereka di Mesir itu. Pahit kehidupan mereka, seperti pahitnya sayur pahit yang diberikan. Sayur pahit anak-anak juga nggak mau loh sayur pahit. Iya. Paling anak-anak mau sayur ubi tumbuh, itu pun kalau sudah kasih santan. Iya. Itu yang mau. Kita juga orang dewasa sayur pahit itu kadang-kadang nggak suka. Ada yang suka tertentu memang, tapi ini sayur pahitnya itu memang benar-benar pahit, tanpa garam, tanpa apapun. Dan mereka harus memakannya buru-buru. Dan itulah lambang Paskah yang dilakukan pada waktu itu, mengingatkan kembali. Dan ketika mereka itu supaya apa? Ketika Allah lewat, karena pesannya di sana apa? Tuhan akan melewati, ya. Coba kita lihat ayat yang ke ayat 12. Mari kita lihat. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Apa kata Tuhan? Aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ada perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Kepada orang Israel Allah berfirman, Allah berbicara, buatlah bagimu demikian, ambillah bagimu seekor anak domba jantan. Mereka makan daging Paskah itu, dan darahnya itu dibubuhkan di atas tiang ambang pintu, dan kedua tiang pintu itu dibubuhkan, disapukan di sana. Silakan lihat slide yang berikutnya, ya. Iya, seperti ini kira-kira. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel wajib. Jadi kalau mereka tidak menyembelih domba, mereka tidak akan punya darah itu. Kalau mereka tidak melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, tidak mungkin mereka ada tanda darah itu dalam rumah mereka. Oleh sebab itu Musa menyampaikan kepada seluruh umat Israel supaya mereka menyembelih
domba itu, dan darahnya mereka sapukan di atas dan tiang pintu. Aku akan melewati, aku akan menjalani Mesir. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung darah dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan sampai semua ala Mesir dan kepada semua ala Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu, mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah apabila aku menjaga darah itu, maka aku akan lewat dari kepadamu, dan tidak akan ada perbuatan apabila aku iya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan menjalani tanah Mesir. Dan apabila aku melihat rumah-rumahmu itu dengan tanda darah itu, aku akan lewat. Paskah itu artinya Passover, Allah melewati. Lewat. Allah melewati artinya apa? Tidak terjadi kemusnahan, tidak terjadi kematian anak sulung di tengah-tengah rumah yang ada tanda darah itu. Jadi mereka yang melakukan Paskah itu, mereka yang melakukan apa yang Tuhan katakan itu, Allah melewati mereka. Artinya di sana tidak terjadi kematian, tidak terjadi kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana dengan orang-orang Mesir? Orang-orang Mesir itu akan mengalami kematian. Maka begitu banyak mayat di Mesir. Kematian anak sulung, mulai dari kematian anak raja Firaun. Maka begitu mengamuknya Firaun pada waktu itu, suruhlah bangsa itu keluar, karena tidak ada jalan yang lain lagi. Tapi tetap dia mengeraskan hatinya. Maka waktu itulah Allah menyuruh mereka keluar dari Mesir itu, dan itulah Paskah bagi Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagi pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Hari apa? Kamu harus merayakannya. Bagaimana? Merayakannya. Sampai kapan? Sebagai hari raya bagi Tuhan turun. Makanya orang Yahudi itu merayakan Paskah. Jadi waktu mereka merayakan Paskah itu, pada malam mereka melakukan perjamuan Paskah itu. Pada malam itulah Tuhan Yesus ditangkap. Pada malam itulah Yesus ditangkap. Dan besoknya itu dia diadili dan dia disalibkan. Pada malam waktu ia ditangkap itu, disitulah dia sedang melakukan perjamuan Paskah. Mereka makan roti Paskah, mereka minum anggur, sebagai peringatan bagaimana mereka keluar. Bangsa ini pernah berada dalam tawanan dosa, pernah ada dalam tawanan Mesir. Bagaimana mereka diperbudak dulu sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi. Mereka merayakannya turun-temurun. Mengapa kita katakan Paskah dalam perjanjian baru itu adalah kematian daripada Tuhan Yesus? Karena pada masa itu, pada waktu itulah, pada waktu malam dia diserahkan itu. Mari silakan lanjutkan slide berikutnya ya. Kita akan baca 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Mari kita lihat.
Silakan siapa yang sudah dapat, mari dibaca. 1 Korintus 5 ayat 7b. Ada yang sudah dapat? Buanglah lagi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Iya, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Disembelih, diserahkan. Anak domba Paskah yang tidak bercacat tadi, yang pernah diambil oleh orang-orang Israel, yang mereka sembelih dan darahnya mereka bubuhkan di tiap pintu rumah mereka dan di ambang pintu mereka. Itu adalah bayangan darah yang akan dicurahkan, bahwa ada korban yang tidak bercela, bahwa ada korban yang akan dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Ada korban Paskah, itulah ada domba Paskah, yaitu Kristus. Coba kita lihat sedikit video sebentar ya. Kita akan saksikan video ini. Oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan atas kita ditimpakan kepadanya. Seharusnya saudara dan saya lah yang akan dipukul di raja. Pada waktu mereka mengadakan perayaan Paskah itu, disitulah dia ditangkap, disalibkan. Untuk apa? Mari kita membaca satu ayat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Ada yang sudah mendapat? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Iya. Sekali lagi saya baca, sebab juga Kristus telah mati sekali. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kita orang berdosa. Latar belakang dosa kita itu berbeda-beda. Latar belakang penyembahan berhala yang masuk ke dalam kita, yang kita ikut kompromi di dalamnya, yang kita ikut terlibat di dalamnya, itu juga berbeda-beda. Latar belakang dosa yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri, itu juga berbeda-beda. Ada orang yang berdosa oleh kepalanya, pikiran kotor, hati yang gelap, melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar. Itu semuanya dosa. Itu semuanya ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saudara yang berdosa dan saya, seharusnya saya yang akan saya harus diremukkan kepala saya. Pikiran-pikiran yang kotor dalam otak saya ini, seharusnya kepala saya ini yang diremukkan, yang harus dimahkotai dulu. Pikiran saya yang jahat ini, seharusnya ini yang dihancurkan. Saya seharusnya masuk neraka. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, seharusnya masuk neraka. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi Allah yang mengasihi kita, Allah yang penuh dengan kasih. Tadi sedikit Bapak Joy bersaksi tentang bagaimana hidupnya. Iya. Saya sering bilang sama Bapak Joy, dulu datang ke Simpang Rampak, kenapa mengukur itu bukan untuk Bapak Joy, tapi untuk orang lain yang ada tetangga di situ, yang tinggal di ladang.
Tapi Bapak Joy kecipratan. Iya. Tapi dia diselamatkan oleh Tuhan dari latar belakang kehidupan yang sangat gelap, dari latar belakang keluarga yang sangat gelap. Ngeri juga keturunan Punglu ini ya. Saya tadi agak apa juga dengarnya, belum pernah saya dengar. Rupanya kalau ladang Punglu harus selesai dulu, baru ladang masyarakat yang lain. Luar biasa saya pikir kan. Iya. Jadi kalau inilah keturunan kita, inilah opung kita, inilah ini budak kita, pastilah ini mengalir dalam darah kita. Mau tidak mau, kita harus melewati itu, mengalami itu. Kita tetap dalam sirban. Kita maunya yang mengatur semuanya. Kalau kita didengarkan oleh orang lain, kita mungkin memberontak, mungkin marah. Ya, dosa marah ini pun ngeri juga ya. Kira-kira siapa istri-istri yang taat sama dia? Tapi ada juga ya. Iya, 6 kali 1 hari rubati. Iya, aku 6 kali 1 hari rubat kan ngeri juga. Iya, kalau rubatnya hanya cakap dia pergi pergi ya lah masalah pergi. Tapi kalau itu sudah benda-benda melayang, anak-anak sudah tertekan dalam keluarga itu sangat mengerikan. Untuk itulah Yesus datang ke dalam rumah kita. Untuk itulah Yesus datang ke dalam kampung kita. Untuk itulah Yesus datang ke dalam diri kita secara pribadi. Untuk meneropong, untuk menjelajahi, untuk menyelidiki siapakah kita sebenarnya. Orang berdosa itu tidak layak ke surga. Orang berdosa itu tidak layak untuk diampuni. Orang berdosa itu tidak mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itulah Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, bukan hanya tetap menjadi bayi dalam palungan, tapi menyelesaikan pekerjaan Allah di bumi ini, untuk menyelesaikan karya Allah, untuk melepaskan manusia dari kutuk dosa, dari tawanan dosa. Sudah ditawan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah ditawan masing-masing oleh kegelapan tadi. Sudah diikat. Sulit bagi kita untuk lepas dari sana. Gak gampang bagi kita untuk lepas dari dosa yang kita warisi itu. Ya. Saya ingat ada bolang kami berjudi. Kata mama, dia itu dulu apanya pun gak ada gara-gara tukang main judi. Nurun ke adik saya berjudi, langsung apapun gak masalah bagi dia. Yang penting dia bisa berjudi. Kalau judi ini kan sistemnya ini, hukumnya katanya ini kalau menang apa? Menang ketagihan. Kalau kalah penasaran. Jadi maju kena, mundur kena. Sulit sekali untuk lepas dari situ. Dosa yang lain pun seperti itu. Dosa perzinahan, lalap memang ini dibawa, mutar-mutar. Sudah 3 istrinya pun nggak cukup. Itu dosa perzinahan, mengikat kita, dan ini akan turun temurun, ini akan terjadi kalau kita tidak memutuskan ini, kalau tidak menyelesaikan ini. Begitulah mengerikannya manusia di bumi ini. Lalin sibuk jurusa dan pelang. Itu kata firman Tuhan. Iya kan? Lalin sibuk jurusa dan pelang. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Apa tadi dikatakan? Sebab juga Kristus telah mati sekali. Untuk berapa dosa? Untuk semua dosa. Sebab Kristus telah mati juga, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Kalau tadi ada domba yang tidak bercacat, ini adalah lambang
anak domba Paskah yang sesungguhnya, itulah Yesus Kristus yang tidak bercacat, yang adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia, dipersembahkan. Inilah yang dipersembahkan mati di kayu salib, karena upah dosa ialah maut, kematian. Maut harus diganti dengan maut, kematian harus diganti dengan kematian. Tapi sebagai korbannya itu tidak bisa yang tidak bercacat, yang tidak bisa yang bercacat, tapi harus yang tidak bercacat. Siapakah dia kalau bukan Allah yang kudus itu turun ke dalam dunia ini menjadi manusia dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia satu-satunya tidak bercacat. Oleh sebab itulah dia yang menyerahkan diri, ia merendahkan diri menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib, supaya saudara, saya, orang simpang rampah, orang Arab, orang Kuala, Bang Mulia, Raja Bernah itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa di sini orang yang tidak benar? Siapa di sini orang yang? Apakah saudara orang yang benar? Tidak. Tapi dalam Kristus itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Makanya satu-satunya yang menjadi melepaskan kita dari tawan yang tadi, memerdekakan kita, hanya kalau Kristus itu tinggal di dalam kita, kalau Kristus itu menaungi hidup kita, kalau Kristus itu ada di dalam kita. Satu-satunya harus itu. Yang tidak berdosa tadi, kalau misalnya ini bisa kita katakan ini tablet, yang masuk ke dalam diri kita ini supaya kita tidak berbuat dosa lagi, harus ada zat yang masuk ke dalam tubuh kita ini, zat yang tidak berdosa. Apa itu? Hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa, supaya tangan ini tidak lagi suka berbuat dosa, tidak lagi meneruskannya. Mata ini tidak lagi hanya memandang kepada hal-hal yang kotor, pikiran ini bukan hal-hal yang kotor lagi, kaki ini tidak melangkah lagi ke tempat-tempat yang kotor. Tentu diri kita ini harus diisi oleh satu kebenaran. Kebenaran satu-satunya adalah Yesus Kristus, karena dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran, akulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Maka supaya hidup kita benar, menjadi benar, kalau Kristus itu ada di dalam kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia membawa kita kepada Allah. Bagaimana dia bisa kita dibawa kalau kita tidak datang kepada dia? Tadi orang Raja Bernah dijemput ke sama Bapak John. Gak mungkin orang Raja Bernah itu bisa sampai ke sini kalau tidak ada yang membawa dia ke sini. Tapi ada yang membawa sehingga sampai di tempat ini. Tidak mungkin kita bisa masuk ke surga yang kekal itu kalau tidak ada yang membawa kita. Yang membawa kita satu pribadi yang tidak mengenal dosa, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa. Dia sudah selesai membayar hutang dosa saudara dan saya. Bagian kita hari ini apa? Percayakah? Bukan hanya percaya. Kalau ditanya percaya, apakah saudara percaya? Pasti saudara bilang, ya aku percaya. Tapi apakah saudara yakin dia ada tinggal di dalam diri saudara? Kalau dia tinggal dalam diri saudara, maka dia akan menguasai hidup saudara dan saya. Pemikiran kita, perkataan kita, kehidupan kita, itu akan mencerminkan Kristus yang sudah kita terima itu. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan penduduk roh. Dia bukan hanya mati saja, tapi dia dibangkitkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ada kemenangan,
Ada orang merayakan Paskah pada hari kemenangan, ada orang merayakan Paskah pada hari kematiannya. Sebenarnya dia sudah mati, dia sudah mengalahkan maut, tapi bukti daripada dia menang itu, dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Paskah itu adalah pelepasan dari kuasa dosa. Lepas dari kuasa dosa. Yesus mati di kayu salib itu melepaskan kita dari kuasa dosa. Kuasa ini adalah tabiat dosa. Kuasa dosa. Tidak ada lagi kuasa dosa dalam diri kita. Tidak ada lagi kuasanya, tapi kuasa Kristus yang ada dalam diri kita untuk hidup benar di dalam Kristus itu. Yesus sudah mati di kayu salib. Lebih 2000 tahun yang lalu dia sudah ditangkap, dia sudah diseret, dia sudah diadili. Tapi pengadilan tetap menjatuhkan dia harus dihukum mati. Bukan karena kesalahannya, tapi memang begitulah yang harus diterimanya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu, masih ingatkah kita bagaimana dia berdoa di Taman Getsemani? Dengan berpelukan itu seperti tetesan-tetesan keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Waktu dia berdoa di atas di Taman Getsemani itu, apa dia katakan? Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalaulah boleh, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu adalah lambang murka Allah, lambang rawa-rawa di mata yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara. Yang salah kepala ini yang diremukkan oleh karena kepala ini yang berpikiran kotor. Yesus di atas kayu salib itu sebagai apa? Bukti dia mengasihi kita. Buktinya dia mengasihi kita, dia rela menyerahkan nyawanya supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Sekarang bukan hanya kita melihat penderitaannya, bukan melihat dosa kita, tapi apakah kita memandang dia, Kristus itulah sebagai korban penebusan dosa bagiku. Dialah yang mati untukku, dia sudah menanggung dosaku, dia sudah melayakkan aku untuk mendapatkan hidup yang kekal. Apakah kita mau untuk itu? Ini yang perlu bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib itu, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan, supaya saudara dan saya layak dibawa ke surga yang kekal itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Sebab domba Paskah itu telah disembelih, yaitu Kristus. Bayangan dalam Paskah, dalam perjanjian lama tadi adalah bayangan, tapi yang sesungguhnya Paskah yang sesungguhnya, korban Paskah yang sesungguhnya itu adalah Kristus Yesus yang sudah menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Ia yang benar telah dibuat menjadi dosa, telah dibuat menjadi seperti orang berdosa, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dia dilakukan seperti itu supaya layak, supaya bayarannya itu lunas, supaya bayaran itu seimbang dengan tuntutan yang harus dilakukan, tuntutan yang harus diberikan kepada kita ini. Kita harus menjalani hukuman itu, masuk neraka. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia mati, rela mati di kayu salib itu, dan berita itu sampai kepada kita. Berita kematian Kristus ini harus memang disampaikan ke seluruh dunia. Berita tentang Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya, ini harus disampaikan kepada semua orang. Bukan sekedar perayaan, bukan sekedar perayaan Natal, bukan hanya sayembara, bukan hanya perlombaan, tapi berita tentang pengampunan dosa, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang kematian Yesus di kayu salib itu untuk melepaskan saudara dari tawanan dosa. Di mana rupanya saudara ditawan? Dalam emosi kita. Di mana rupanya saudara ditawan? Dalam kemarahan itu, dalam perbentak itu, dalam kecuekan kita. Di mana rupanya saudara ditawan?
Kristus rela memerdekakan kita. Satu lagi saya tidak tuliskan di situ. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Hanya pribadi Yesus itu yang bisa memerdekakan kita. Itu Yohanes 8 ayat 36 kalau saya tidak salah. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari melakukan hubungan yang tidak benar, merdeka dari kemarahan, merdeka dari semuanya itu. Kristus itu kalau sudah kita makan, sudah di dalam kita ini, maka dia itu akan bereaksi. Biasanya dia tidak tertahan. Sama seperti orang minum dulcola. Tahu minum dulcola? Bereaksi dia. Kalau sudah bereaksi dia bisa tahan? Enggak bisa ditahan. Tahu dulcola ya? Tahu? Ada yang enggak tahu dulcola? Bukan cola. Bukan cola pisang. Dulcola itu adalah salah satu pencahar pencernaan kita, supaya pencernaannya bisa lancar. Kalau sudah diminum itu hanya tinggal menunggu waktunya, itu akan bereaksi. Kalau memang saudara sudah menerima Tuhan Yesus, pasti bereaksi Kristus melalui saudara. Tidak tenang lagi kalau saudara berbuat dosa. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Yesus sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau memang kita mengerti benar, menyadari benar bahwa Dia itu sudah dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa saya. Saya sudah menerima Dia. Saya percaya saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, akan bereaksi dalam diri saya. Kita akan mengingat bagaimana pengorbanannya di kayu salib itu untuk kita. Darah Yesus ampuni dosa. Darah Yesus sembuhkan saya, sucikan saya. Darahnya yang sudah Tuhan curahkan itu untuk menebus saya. Kenapa kita tidak mengingat akan hal itu? Kenapa kita ingat egois kita? Kalau dia cakap dapat aku, itulah kita ingat. Kenapa hal-hal dunia ini selalu membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam iman? Kenapa hal-hal yang menjadi keuntungan kita, untung pribadi kita nggak bisa rela berkorban? Korban waktu, korban ya tidak tidur untuk membaca firman Tuhan, korban uang. Sulit bagi kita untuk mengorbankan ini untuk Tuhan, padahal Tuhan sudah mengorbankan apa? Semuanya untuk kita. Nyawanya Tuhan sudah berikan untuk kita, untuk saudara dan saya. Benarkah saudara sudah menerima Dia? Kalau saudara sudah menerima Dia, tidak ada alasan bagiku untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali baca ini tadi ya, lihat coba Yohanes 1 ayat 29, ketika murid-murid melihat Yesus. Mari kita lihat. Lihatlah anak domba Paskah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Berbicara di sana tentang anak domba, itu adalah anak domba yang dipersembahkan, domba yang tidak bercacat. Waktu itu murid-murid baru dipanggil oleh Tuhan dari muridnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dosa dunia pun dihapusnya, kenapa dosa saya secara pribadi nggak dihapusnya, nggak mau kita dihapuskan? Mungkin kalau tanya satu-satu, mau dosa diampuni, mau dosa dihapuskan? Semua bilang akan mau. Tapi bilang orang ada bilang apa? Orang iso, lah berabu katanya. Ada orang lah berabu, lah dosa katanya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah nyaman kan di situ. Karena sudah senang kali dengan dosa itu, dengan pergaulan yang buruk itu.
Bagaikan Rina sudah nyaman di Mesir tadi. Makanya kalaupun mereka keluar dari Mesir itu apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi ketika di jalan apa yang terjadi? Pernah baca sejarah itu? Pernah dengar sejarah itu? Apa yang terjadi dengan bangsa itu ketika mereka di padang gurun? Bersungut-sungut. Bahkan ada yang mati. Banyak yang mati. Tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Ya, ada memang mati karena usianya sudah di situ ya. Tapi ada mati karena dosa mereka juga di situ. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan Allah sudah dinyatakan bagi kita. Yesus sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Pada waktu malam dia diserahkan itu, dia ditangkap, lalu kemudian disalibkan. Dia berkata, waktu dari atas kayu salib, perkataan yang pertama apa yang dikatakannya? Masih ingat? Apa katanya? Iya, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini menjadi guru kita, Tuhan kita memberikan teladan yang besar, yang sangat perlu kita teladani. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu mati di kayu salib itu memang harus dia mati. Tapi bukankah harus Judas yang akan mematikan dia atau menjual dia? Tidak bisa, tidak harus dia. Maka Yesus katakan ampunilah mereka. Bisa kita meneladani Tuhan Yesus itu? Kalau saudara katakan aku sudah percaya kepada dia, bukankah kita juga bisa mengatakan ampuni, aku akan mengampuni mereka? Ada di sini orang yang mau mengampuni saudaranya? Iya. Masih ada dalam hati ini ganjalan. Sampai kapanpun aku tidak mengampuni dia. Apa kata Tuhan Yesus? Mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah mereka, seperti mereka juga, sebagaimana kami, Tuhan Engkau mengampuni kami, kan begitu ya? Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan mereka. Berarti kalau saudara tidak mengampuni kesalahan saudara sendiri, saudara-saudara ataupun orang lain, bagaimanakah Tuhan bisa mengampuni kesalahan saudara? Jangan sudah 10 tahun katanya dalam tanda kutip sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, belum bisa mengasihi orang lain. Kalau mengasihi orang lain pun belum bisa, bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Allah? Tidak akan bisa. Kalau saudara tidak bisa melayani dengan hal yang kecil, bagaimana mungkin dipercayakan saudara untuk hal yang besar? Kalau dalam cuci piring pun saudara belum bisa dipercayakan, maka orang tua ini yang paling cepat anaknya disuruh cuci piring. Nakku cuci piring, sapu rumah kita. Nggak langsung kamu suruh masak anak Tuhan. Hal yang praktis, hal yang kecil, lalu kemudian dipercayakan hal yang besar. Sebagai orang percaya itu juga, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan mau supaya kita mengerjakan pekerjaan yang besar dari Dia. Seperti yang Tuhan katakan lewat 1 Petrus pasal 2 itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengeluarkan kamu, yang telah melepaskan kamu dari perbudakan itu, melepaskan kamu dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bagaimana kita memberitakan perbuatan yang besar kalau perbuatan yang kecil ini pun belum bisa kita kerjakan? Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mati di kayu salib itu untuk mengampuni kita,
mengampuni saudara dari segala dosa itu. Maukah saudara membawa dosa ini kepada Tuhan? Ini aku Tuhan yang sampai hari ini aku sulit kali bagiku untuk lepas dari dosa ini. Ditawan aku ini. Saudara sadar ditawan atau tidak? Kalau kita nggak sadar ditawan, kalau kita nggak sadar dibelenggu ini, kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita sadar kita dibelenggu oleh dosa, inilah yang mengikat aku. Dosa yang ini, bawalah ini kepada Tuhan. Dia datang dari surga untuk melepaskan kita. Bawalah dalam kawan ini. Ini aku, lepaskan aku dari dosa yang ini, supaya aku bisa diselamatkan oleh Tuhan, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Tidak ada satu pun di antara kita ini orang yang benar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, kita bisa dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, tidak ada lagi penghukuman. Ketika tanda darah itu sudah ada di pintu rumah itu, rumah orang-orang Israel, dan kedua tiang pintu mereka itu ada tanda darah di sana, Allah akan melewati rumah itu. Artinya Allah melewati, Allah tidak akan menghukum anak sulung yang ada dalam rumah itu. Tidak terjadi kematian terhadap anak sulung orang Israel yang waktu itu ada di Mesir. Tapi semua anak sulung yang ada di Mesir, anak sulung orang Mesir mati semuanya, mulai dari anak raja sampai dengan anak hewan. Apa artinya semuanya itu? Yesus akan datang untuk kedua kalinya melewati kita. Dan itu pasti. Waktu dia lewat di rumah kita, waktu dia lewat hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, waktu dia lewat ketika saudara membaca Alkitab, waktu dia lewat ketika Injil diberitakan di kampung saudara, waktu dia lewat melewati hati kita ini, hati saudara ini, waktu dia lewat, apa yang kau bilang? Apakah dia melihat tanda itu? Gak perlu jawaban dari saudara. Apakah dia melihat tanda darah dalam hati saudara? Apakah dia melihat Yesus sudah ada dalam diri saudara? Kalau lewat, ketika dia lewat hari ini, sudahkah dia melihat dalam hati kita ini ada tanda Yesus sudah mati bagi kita? Ada tanda darah, tanda darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan curahkan, supaya kita ini dapat diselamatkan. Maukah saudara menyambutnya? Maukah saudara menyambutnya? Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia sudah memberikan nyawanya. Dia katakan, aku mau menghapus dosamu. Wanidunya. Wangenidu. Hah? Wangenidu. Lewat Tuhan dari. Lewat nyerkai. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wanidu. Wahai Tuhan, ikut ke kamu. Lewat dia. Apakah dia melihat diri kita ini? Tunggu kami selamatkan Allah. Ya. Tentang perjamuan kudus, Yesus memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini dari peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi sekali lagi Paskah dan perjamuan kudus berarti peringatan akan perbuatan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Karena berulang kali ia ia katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, serta pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari,
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan masuk dalam bagian yang ketiga ini ya. Sekali lagi nanti akan ada Paskah. Kalau Paskah dalam perjanjian lama itu, di mana Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka menyembelih domba, makan roti tidak beragi dan sayur pagi, dan mereka melakukan itu, dan darahnya ada tandanya di sana. Dan setiap orang yang punya tanda itu diselamatkan, selamat dari kematian. Maka darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib itu juga sebagai tanda, sebagai bukti bahwa ia mati untuk saudara dan saya. Apakah saudara percaya ini? Dia mati untuk dosa saudara, untuk saudara pribadi. Maukah saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakuinya satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Allah? Karena kalau kita sendiri datang kepada Tuhan, nggak bisa. Tapi hanya Dia yang bisa membawa kita kepada Allah. Kalau saudara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara pasti akan dibenarkan. Saudara pasti akan diselamatkan kalau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan sekali lagi ada kegenapan Paskah. Mari kita lihat Matius 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Apa yang dikatakan di sana? Akan ada kegenapan Paskah di kerajaan Allah. Satu saat nanti bahwa orang percaya itu bersama-sama dengan Dia di sorga, makan bersama, makan semeja. Kalau ada perjamuan Paskah itu perjamuan malam, di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Kalau kita baca teks ini ya, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah yang dicurahkan itu bukan lagi dibubuhkan dalam tiang pintu rumah, tapi itu adalah darah pengampunan dosa. Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, apapun bentuk dosa itu. Jika saudara datang kepada Yesus, jika saudara mau mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mau menerima Dia, saudara akan diampuni, saudara akan beroleh hidup kekal. Ada kegenapan yang sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Itu jaminan daripada Tuhan. Betapa indahnya, betapa senangnya kita kalau bersama-sama dengan Dia di surga. Siapa yang tidak senang ke surga? Siapa yang tidak mau ke surga? Mau semua? Mau. Tapi syaratnya satu, terima Yesus yang mengampuni dosa saudara. Kalau saudara orang berdosa, tidak bisa ke surga. Tapi kalau saudara adalah orang berdosa, mau menerima pengampunan dosa dari Kristus, satu-satunya yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh dan memulai kehidupan yang baru. Aku sudah terima Tuhan Yesus 20 tahun yang lalu. Aku yakin, tapi sampai sekarang, sampai begitu juga nggak ada reaksinya. Karena orang yang menerima Tuhan Yesus itu, dia punya reaksi hidup baru di dalam Kristus Yesus. Bapak
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu yang Tuhan ingatkan bagi murid-muridnya waktu itu. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bersama-sama berarti artinya ini menjelang kematiannya. Dia sebentar lagi akan mati, dan inilah terakhir dia makan bersama-sama dengan murid ini, melakukan Paskah bersama, makan roti dan minum anggur itu. Dan selanjutnya nanti di surga. Dan ketika nanti ini akan ada bersama-sama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, apakah saudara akan ikut juga di dalamnya? Saya dan saudara, inilah yang harus kita mengerti dan pahami. Akankah aku akan ada juga bersama, kan itu perjamuan dengan Tuhan Yesus di surga? Kalau nanti dia memanggil aku, kalau waktunya akan tiba, apakah aku juga akan bersama-sama dengan dia di surga? Sedih sekali kalau kita bersama dengan dia di surga di sini. Bersama-sama dengan kita di sini, kita nggak bersama-sama di surga. Kalau hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama, saya berharap satu saat juga akan mengadakan perjamuan bersama dengan Tuhan, dengan di surga bersama-sama dengan saudara. Maka hari ini kalau kita ikut perjamuan kudus, siapakah yang layak perjamuan kudus? Yang ikut layak perjamuan kudus di sana adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Jelas? Orang yang sudah menerima dia. Tadi Bapak Joy sudah katakan, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan, aku mengaku dosaku, bahwa aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau mengikut Tuhan. Yang kedua adalah orang yang sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah yang ikut layak dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sungguh-sungguh saudara percaya bukan hanya pengorbanan Kristus, tapi memandang kepada Kristus itu, ialah yang mengampuni dosaku, ialah yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku mau mengikut Dia, percaya sungguh-sungguh. Dan yang kedua itu adalah orang yang siap memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus itu, dia siap memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada pernah saya tanya, apakah kamu ambil roti perjamuan kudus? Iya Bu, rotinya aku ambil katanya, anggurnya enggak. Kenapa? Karena yang kedua itu aku belum yakin katanya, enggak pas begitu. Aku memang sudah percaya Yesus mati di kayu salib untuk pribadiku, pasti aku percaya katanya. Tapi aku belum siap untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi satu diambilnya, satu tidak. Itu bukan begitu caranya. Tapi sungguh-sungguh makna roti dan anggur ini adalah sama. Roti itu lambang tubuh Kristus yang sudah diharumkan, yang sudah dihancurkan untuk menanggung segala dosa kita. Anggur itu lambang darah Kristus yang sudah Dia curahkan di atas kayu salib itu untuk membersihkan kita dari dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tadi dikatakan sekali lagi itu Paskah dan perjamuan kudus peringatan akan perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan apa? Perjamuan bersama. Dan perbuatlah ini bagiku. Berulang-ulang Dia katakan itu, perbuatlah ini bagiku. Berarti kita harus mengulanginya. Perjamuan kudus ini bukan hanya sekali, tapi setiap kali kita mengingat akan kematian Tuhan, mengingat akan kematiannya untuk kita, dan mengingat bahwa kematian Tuhan itu sudah diberitakan sampai Dia datang. Orang yang layak ikut, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dan orang-orang memang yang percaya bahwa kematiannya itu harus diberitakan sampai Dia datang. Kita harus memberitakan kematian Tuhan Yesus. Artinya kematian Tuhan Yesus itu menyelamatkan saudara dan saya, itu harus sampai kepada semua orang sampai Dia datang. Tidak berhenti bagi kita untuk memberitakan Injil. Itulah artinya siap memberitakan Injil.
Siapkah kita untuk memberitakan Injil? Orang yang sudah percaya harus siap memberitakan Injil. Entah seperti apapun metodenya, entah seperti apapun, tapi lewat diri kita siap untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dalam hidup ini. Jelas siapa yang ikut layak perjamuan kudus? Enggak apa-apa. Orang berdosa bukan orang yang sudah diampuni dosanya ya. Iya, aku mulai dengan dosaku, aku udah pernah ikut, bukan begitu. Tapi orang yang sadar orang berdosa, tapi dia sungguh percaya Yesus mati di kayu salib untuk dia secara pribadi, dan dia percaya bahwa kematian Tuhan harus diberitakan sampai dia datang. Berarti kalau tidak percaya, tidak usah diambil, tidak usah ikut dalam perjamuan kudus. Nanti saudara akan dilayani. Nggak apa-apa, jangan pula malu sama aku cuma nggak ambil, nggak begitu. Tapi kalau belum percaya sungguh-sungguh, jangan diambil. Tapi kalau sungguh percaya, Yesus mati di kayu salib untukku secara pribadi, aku percaya dia Tuhan, dan dia yang mengampuni dosaku, ambil saja. Jelas? Jelas? Ya, jelas. Kalau belum yakin kamu ke surga, belum yakin dosa diampuni, belum yakin Yesus ada dalam diriku, nggak usah diambil dulu ya. Kalau ragu, engkau telah. Itu ragu kan? Engkau telah, itu kan ragu. Nggak usah diambil dulu. Jelas? Iya, mari kita berdoa. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kami sebagai korban Paskah yang sesungguhnya. Ia yang benar untuk kami orang-orang yang tidak benar, supaya Engkau membawa kami kepada Allah yang hidup. Tuhan, kami bersyukur untuk karya yang sudah Engkau kerjakan. Engkau sudah mati untuk mengampuni dosa kami. Engkau mau menyerahkan nyawamu bagi kami, mau menyerahkan tubuhmu supaya kami ini dapat diselamatkan. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan kami? Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau mau mati bagi kami? Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menjelang siang ini, mengingat bahwa Engkau yang sudah mati di kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu, biarlah itu terus yang akan terngiang dalam hati kami, terngiang dalam kepala telinga kami. Biarlah itu tetap menjadi rema dalam hidup kami, dalam kami hidup dalam kesehari-harian kami ya Tuhan. Kami mengingat akan kematian-Mu, kami memahami akan kematian-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau mati untuk menyerahkan hidup-Mu bagi kami, supaya kami ini diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau mengampuni kami? Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami akan melanjutkan perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya yang akan melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.